PUPR prioritas selesaikan infrastruktur air di IKN. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PUPR, melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Ditjen SDA, memprioritaskan penyelesaian infrastruktur dasar bidang air di Ibu Kota Negara Nusantara hingga 2024. Untuk pembangunan Ibu Kota Negara, IKN, kami memprioritaskan penyelesaian infrastruktur dasar bidang air hingga 2024 yang meliputi penyempurnaan dan penataan kawasan Bendungan Sepaku Semoy, ujar PLT Direktur Jenderal SDA Djarot Widyoko dalam rapat dengar pendapat Komisi V DPR RI di Jakarta, Senin, 10 Juli 2023. Djarot menyebutkan kegiatan-kegiatan lainnya terkait pembangunan infrastruktur dasar bidang sumber daya air di IKN pada tahun depan yakni pembangunan pengendalian banjir daerah aliran sungai, DAS, Sanggai 1 lanjutan kawasan inti pusat pemerintahan, KIP, penanganan banjir Sungai Sepaku Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Pasir Utara. Selain itu, pengendalian banjir Sungai Pamaluan Kabupaten Penajam Pasir Utara, pengendalian banjir Sungai Sanggai Kabupaten Penajam Pasir Utara, pengendalian banjir Sungai Seluang dan Tengin Kabupaten Penajam Pasir Utara. Kemudian pembangunan embung KIP di Kabupaten Penajam Pasir Utara, dan sistem peringatan dini atau Early Warning System DAS Sanggai, KIP. Adapun total alokasi anggaran untuk dukungan pembangunan IKN pada 2024 sebesar Rp1,07 triliun. Dalam kesempatan sama, Djarot memaparkan pembangunan dukungan infrastruktur bidang sumber daya air di IKN pada tahun ini yang dilaksanakan oleh Ditjen SDA adalah pembangunan Bendungan Sepaku Semoy dengan progres 97,7% dan ditargetkan selesai serta impo unding pada 2023. Selanjutnya kami juga melaksanakan pengendalian banjir di IKN melalui pekerjaan pengendalian banjir DAS Sanggai 1A yang saat ini telah mencapai progres 46,78% dan akan dilanjutkan pekerjaan pengendalian banjir DAS Sanggai 1A di mana lanjutannya dalam proses lelang, kata Djarot. Sedangkan untuk pemenuhan air baku di IKN, Ditjen SDA melakukan pembangunan prasarana intake dan jaringan pipa transmisi Sungai Sepaku, pembangunan embung KIP Kabupaten Penajam Pasir Utara, optimalisasi penataan lanskap intake Sungai Sepaku, optimalisasi penataan lanskap embung Mentawir. Dalam rangka pembangunan IKN, dapat kami laporkan bahwa total anggaran pembangunan IKN pada tahun ini sebesar Rp1,13 triliun, terang Djarot. Pembangunan tol IKN di Kebut, begini progresnya. Pembangunan infrastruktur penunjang Ibu Kota Negara, IKN, Nusantara di Kalimantan Timur terus dikebut. Salah satu yang dikebut adalah tol IKN 3B yang menjadi salah satu akses ke IKN. Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan IKN Danis Sumadilaga mengatakan, progres tol 3B telah mencapai 25%. Kita berada di tol 3B di daerah zona 6. Keseluruhan 3B ini progresnya sudah sekitar 25% lebih, katanya saat meninjau proyek ini seperti dikutip dari video di Instagram Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Minggu, 9 Juli 2023. Danis mengatakan, tol ini menghubungkan Balikpapan ke IKN. Ini salah satu akses tol yang menghubungkan antara Balikpapan menuju ke IKN, katanya. Sementara, pejabat pembuat komitmen tol 3B IKN, Alfi mengatakan, tol 3B memiliki panjang 7,325 km. Progres saat ini, kata dia, telah mencapai 25,7%. Progres pada saat ini di 25,7%, ungkapnya. Sementara, dalam caption Instagram PUPR dijelaskan, IKN Nusantara akan menerapkan strategi kerja sama 3 kota untuk mewujudkan visi sebagai penggerak ekonomi di masa depan. Untuk mendukung visi tersebut, Kementerian PUPR membangun sejumlah infrastruktur,
Salah satunya Jalan Tol IKN Seksi 3B yang akan menghubungkan Balikpapan dengan IKN Nusantara, bunyi keterangan PUPR. Waskita menangkan tender bangun jalan kawasan inti IKN 1,6 triliun rupiah. PT Waskita Karya, Persero, Tbk, melalui unit bisnisnya yaitu Infrastructure 2 Division memenangkan tender pengerjaan jalan feeder distrik kawasan inti pusat pemerintahan, KIP, Ibu Kota Negara, IKN, Nusantara, Kalimantan Timur. Director of Operation 2 Waskita Karya Detik Arianto berkomitmen menyelesaikan proyek dengan nilai paket anggaran 1,3 triliun rupiah tersebut sesuai target. Kami berkomitmen akan menjaga bersama sehingga proyek ini bisa memenuhi seluruh keinginan dari pemangku kepentingan untuk mewujudkan seluruh target yang diinginkan, kata dia mengutip Antara, Sabtu 8 Juli. Dalam kontrak kerja, pembangunan pekerjaan ini membutuhkan waktu selama 390 hari. Diperkirakan selesai pada bulan Agustus 2024 mendatang. Pembangunan jalan feeder distrik kawasan inti pusat pemerintahan ini terbagi menjadi 6 bagian antara lain Jalan Grande, Jalan Akses Grande, Jalan Plaza Seremoni, Jalan Plaza Sipil, Jalan Distrik Bhinneka dan Jalan Distrik Rumah Tapak. Ada beberapa ruas yang sebagian sudah dikerjakan karena sebelumnya digunakan akses untuk keperluan logistik proyek. Detik mengatakan pengerjaan jalan di kawasan inti pusat pemerintahan, KIP, Ibu Kota Negara, IKN, nanti diiringi dengan sistem modernisasi BIM, Building Information Modeling. Agar mempercepat dan mempermudah kami dalam menyelesaikan pekerjaan ini sesuai dengan target yang ditentukan, ujarnya. Penandatanganan kontrak kerja berlangsung di Balikpapan, Kalimantan Timur, pada Jumat 7 Juli. Dilakukan antara pejabat pembuat komitmen, PPK, Lingkar Sepaku, Almi Mardani dengan Senior Vice President Infrastructure 2 Division, Fathur Rozak. Disaksikan langsung Kepala BBPJN Kalimantan Timur, Reza Setiawan, Satuan Kerja Pelaksanaan Pembangunan IKN 2, Arman Ade Kristi dan Director of Operation 2 Waskita Karya, Detik Arianto. Ciputra Group mau bangun perumahan hingga lapangan golf di IKN. PT Citra Kota Baru Nusantara, Ciputra Group, akan membangun kawasan terpadu di Ibu Kota Negara, IKN, Nusantara. Kawasan terpadu tersebut terdiri dari perumahan, hotel, lapangan golf, mais, meeting, insentive, conference dan exhibition, dan botanical garden. Hal itu disampaikan Managing Director Ciputra Group Budiarsa Sastrawinata dalam acara penandatanganan kesepakatan kerja sama antara Ciputra Group dengan PT Bina Karya, Persero, terkait pengembangan kawasan terpadu di kantor pusat Ciputra Group, Ciputra World 1 Jakarta. Penandatanganan kesepakatan kerja sama ini merupakan milestone yang sangat berarti bagi kami, karena akhirnya kami bisa menindaklanjuti konsep pengembangan yang sudah lama kami siapkan untuk diimplementasikan di IKN, kata Budiarsa dalam keterangan tertulis, Jumat, 7 Juli 2023. Jajaran direksi Ciputra Group yang hadir dalam penandatanganan itu selain Budiarsa, adalah Senior Director Agus Surjawijaya, Director Nararia Ciputra Sastrawinata, Director Mary Okto Sihombing, dan Asosiate Director Perencanaan Taufik Hidayat. Sebelumnya, Ciputra Group memang sudah menyatakan kesiapan dan komitmennya untuk melakukan investasi di IKN sebagai bagian dari peran swasta dalam pembangunan IKN pada acara Pre-Market Sounding Project IKN tahun lalu. Ciputra Group selalu berhasil membangun sesuatu yang membuat orang amazed. Semoga dengan adanya kerjasama ini, hal yang sama akan dirasakan orang lain saat mengunjungi IKN nanti, ujar Direktur Utama PT Bina Karya, Persero, Boyke P. Subroto.
Pembangunan kawasan terpadu oleh Ciputra Group ini diharapkan dapat dimulai secepatnya setelah groundbreaking selesai dilakukan. Semoga investasi ini berjalan dengan baik dan menghasilkan sesuatu yang luar biasa bagi KN, pungkas Boyke. Turut hadir dalam kegiatan itu mendampingi Boyke yakni Direktur Pengembangan Usaha dan Investasi Bondan Pristiwandana, Direktur Perencanaan Strategis dan Sumber Daya Manusia Irfan A. Tacerir, Direktur Operasi dan Pemasaran Seli Indrawati, dan Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Trisnadi Urisman.